Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Di dalam keterbatasan kami justru kuasa Tuhan itu sempurna. Ketika kami mengalami masalah, kami tahu disitulah Tuhan punya rencana dan tujuan yang lebih besar dari kelemahan kami. Karena tangan Tuhan itu selalu menopang kami di dalam segala keadaan sehingga kami pasti kuat menanggung segala perkara. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Nah, kemarin waktu kasih judul, ya lucu gitu. Ikun kan tanya judul apa. Saya juga nggak lihat yang namanya yang kesaksian itu tentang tangan gitu ya. Orang kalau khotbah itu cari judul tuh paling susah loh saudara. Bayangin tiap hari itu saya harus khotbah live ya. Itu pagi-pagi pasti admin bilang gini, judulnya apa? Lah ini aja saya belum jawab. Ya, judul tuh enggak gampang. Karena tiap kali setiap hari mau judul, firmannya juga mesti ada. Enggak mungkin tinggal kasih judul ya. Tiba-tiba saya bisa ngomong sama Ikun tentang tangan. Setelah saya baca flyernya, loh kok sama tentang tangan-tangan. Memang Tuhan tuh enggak ada kebetulan. Semuanya dalam rencana Tuhan ya. Nah hari ini saya akan khotbah tentang bagaimana tangan Tuhan itu lebih kuat dari kelemahan kita. Ya, kalau kita lagi sudah tidak bisa berbuat apa-apa ya, kalau kita sudah lagi mentok istilahnya sudah tidak tahu berbuat apa, jalan keluar apa, kita tahu hari ini kita perlu bangun semangat karena masih ada tangan Tuhan. Amin. Kalau saya sudah tidak kuat, kadang menghadapi masalah ya, saya selalu punya kebiasaan dari dulu 3 tangan. Yang pertama lipat tangan enggak bayar ya, lipat tangan berdoa, angkat tangan berserah, buka tangan bersyukur. Sudah itu aja, lipat tangan, angkat tangan, buka tangan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan sudah enggak tahu berbuat apa, lipat tangan, angkat tangan, buka tangan. Maka nanti Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang akan membuka jalan. Amin. Nah saya beri tip ya, hari ini saudara percaya yang lagi tidak punya jalan keluar, saudara tahu dalam hidup, ini peneguhan lagi. Berapa saat yang lalu Tuhan sudah kasih peneguhan ini diulang lagi, berarti penting. Saudara lihat 1 Korintus 2 ayat 9, ini realita yang sedang kita alami sebagai orang benar. 1 Korintus 2 ayat 9, Tuhan mau ketika kita tidak bisa apa-apa, lipat tangan, angkat tangan, buka tangan, ini yang akan Tuhan lakukan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Berarti itu mujizat ya. Hari-hari ini jangan meragukan Tuhan. Lihat itu, dalam keadaan kancing gak bisa itu hal yang kecil loh. Tuhan aja buat mujizat. Kira-kira kalau bukan pertolongan Tuhan mungkin sampai malam kancing gak bisa saudara. Karena Tuhan kasih pertolongan yang ajaib. Ya kita berpikir setiap hari kita berjalan tuh dengan mujizat loh saudara. Hal yang kecil tidak pernah kita perhatikan, kita berpikir bahwa mujizat itu cuma hal yang besar. Ya, saya pernah waktu pelayanan juga kaki sakit beberapa saat. Saya itu sembuh total Tuhan, tidak pernah pergi ke dokter, saya cuma ngomong sama Tuhan juga sama Tuhan. Saya ini butuh kaki untuk pelayanan, tapi memang salah saya ini suka hampir ketinggalan pesawat. Ya, jadi pakai high heel, lari-lari ketoprak gitu ya. Lah sakit kaki lama-lama, sering saudara gitu ya. Makanya Tuhan bilang gini sama saya, makanya kalau datang lebih pagi gitu ya. Supaya kaki ini tidak dipakai. Nah orang tanya kemarin saya khotbah, orang tanya gini, Bu hebat kamu ya. Saya lihat aja dari situ.
Yang namanya high heel-nya Bu Eli itu tinggi loh. Lah kok kuat ya berdiri sampai berapa kali Bu? Kalau saya jadwalkan 5 kali khotbah, kaki kuat. Oh kuat, sudah terlatih saya. Kuat pasti ya. Kenapa? Karena kekuatan Tuhan yang menopang. Amin. Nah kita lihat hidup hari-hari ini itu realitanya apa yang tidak pernah dilihat mata. Yang tidak pernah didengar telinga itu apa saudara? Door prize. Tiba-tiba nama saudara dipanggil sama Tuhan. Eli, ya siapa lagi tadi itu? Juningsi, kamu akan mendengar apa yang selama ini tidak pernah didengar. Tiba-tiba saudara dapat undian. Saudara kaget enggak? Nah itulah hari-hari ini orang benar itu akan hidup dengan mujizat. Dan dengan yang namanya door prize. Saudara tidak pernah berusaha. Orang door prize itu sesuatu yang tidak saudara lakukan. Tapi saudara dapat rezeki nomplok. Itulah hari-hari ini buat orang benar. Orang benar hari-hari ini berpikir, Tuhan aku harus lakukan A, B, C, D. Baru E-nya berhasil. Enggak saudara. Ikut Tuhan dalam anugerah. Kalau kita hari-hari ini sudah tanganmu tidak bisa lakuin apa-apa. Mulailah lipat tangan, angkat tangan, jangan lupa membuka tangan yang mengingatkan kita bersyukurlah itu tadi. Bersyukurlah dalam segala hal. Walaupun apa yang ada di tanganmu serba sedikit. Karena ini tadi dan yang tidak pernah timbul dalam hati surprise. Hatimu nanti kaget-kaget. Loh, ternyata ya yang saya pusingin berbulan-bulan. Ternyata Tuhan itu tepat pada waktunya menolong saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah ini yang Tuhan sediakan, makanya orang benar tidak usah kaget. Nanti dalam hidup kita percaya. Waktu kita banyak melipat tangan, mengangkat tangan, membuka tangan, tiba-tiba hidup orang benar selalu disertai dengan mujizat, door prize, surprise. Tuhan semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi hari ini Tuhan itu sudah sediakan di akhir zaman. Masa sukar, ini masa sukar loh. Banyak orang hari-hari ini kelimpungan saudara. Tidak bisa bayar ini, tidak bisa bayar ini. Ya, seperti saya beberapa hari ada seorang ibu yang saya sudah sharekan. Saya tuh kaget, tiba-tiba seorang ibu yang saya tahu, dia itu orang sederhana. Ya, dia bilang ini, Bu, saya mau memberkati Bu Eli, saya bilang. Terus singkat cerita saya baru ngalami mujizat besar. Terus singkat cerita dia bilang, boleh telepon Bu? Oke, waktu itu saya mau ibadah, saya siap-siap. Jadi sambil saya dandan, saya speaker ya, membantu saya juga dengar itu. Dia cerita satu persatu, dia bilang gini, Bu, saya ini dapat mujizat Tuhan, door prize, bener Bu, mujizat surprise, door prize jadi satu. Dan singkat cerita dia cerita, Bu Eli tahu 2 minggu yang lalu, tiba-tiba ada orang yang saya kenal maki-maki saya. Saya dimaki kebun binatang komplit Bu. Rasanya mau saya gampar aja Bu. Tapi saya waktu mau marah, saya ingat khotbahnya Bu Eli. Kalau dicaci maki orang jangan dibales, berkati doakan aja ya. Singkat cerita dia waktu dicaci maki, dia tidak salah loh itu, dia bilang gini, Tuhan puji Tuhan haleluya, puji Tuhan haleluya. Sampai dia tidak kuat, dia lari ke gereja. Hari itu dia nangis di mata Tuhan, dia nangis, Tuhan sakit Tuhan. Tapi dia bilang untung saya tidak emosi, saya bisa ngampuni. Dan singkat cerita dia minta kekuatan untuk bisa mengampuni, akhirnya dia lupa sudah ya. Bu Eli tahu Tuhan tidak pernah berhutang. Dan dia bilang 1 minggu kemudian, tiba-tiba dia bilang gaji saya itu cuma 10 juta. Ya. Dan dia bilang ini gaji 10 juta, tiba-tiba bosnya itu panggil dia.
Dia bilang gini, ayo ke kantor menghadap. Dia sudah dak-dikduk ya. Pikirnya, waduh ada berita apa lagi? Habis dimaki orang, aduh Tuhan. Karena hari-hari ini katanya banyak yang di PHK. Banyak yang alami pemotongan gaji dan sebagainya. Dia juga dak-dikduk, Tuhan cobaan apa lagi? Ya, singkat cerita dia ketemu bosnya. Dan saudara tahu, Tuhan buat mujizat surprise door prize. Gajinya dinaikkan hampir 4 kali lipat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Mimpi enggak? Dia bilang gini, Bu, saya pikir benar. Kalau saya balas waktu itu, impas sudah, upah saya enggak ada. Tapi gara-gara saya dicaci maki, makanya kalau dicaci maki, ibu-ibu, bapak-bapak enggak boleh ngomong kurang ajar enggak boleh ya. Nanti kehilangan 4 kali lipat saudara. Saudara harus bilang gini, puji Tuhan, haleluya, berkat-Mu melimpah. Nah itu tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kadang-kadang itu tadi loh firman-Nya. Tuhan sudah sediakan apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau dicaci maki, balas caci maki bukan orang cinta Tuhan. Makanya lewat. Lah kalau kita cinta Tuhan, kita dicaci maki, mau dihina, mau diejek hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Apapun yang terjadi, aku tetap mengasihi Tuhan. Amin. Banyak orang kalau dicaci maki, khususnya istri-istri. Ya, kalau dicaci maki suami pasti bilangnya, aku duduk burenmu ya. Nah, ini orang bukan mengasihi Tuhan. Mengasihi, siapa aku? Kamu enggak tahu siapa aku. Nah, kamu dirinya sendiri enggak tahu siapa dirinya. Mau tanya siapa? Iya, jujur kita hari-hari ini kalau emosi, kita itu mengasihi diri sendiri. Kita itu mengasihi diri sendiri. Saya aja kalau sudah mulai emosi ya, saya jujur berapa kemarin lusa, saya itu sudah ngomong sama Mbak saya, Mbak ini bawaan, ini sering saya pakai pelayanan. Kamu simpen di tempat yang hari ini jangan sampai kalau waktu saya butuh masih bongkar-bongkar gitu ya. Sudah, kemarin waktu saya mau butuh, iya di mana ya? Lah ini bingung ya. Saya sudah mulai marah saudara. Saya bilang ya enggak marah gimana. Tapi saya bilang ini, kamu ya sudah berapa kali saya kasih tahu gitu ya. Saudara tahu habis marah seperti itu aja. Saya tuh sampai malam tuh saya mandi setelah itu. Mbak saya yang tahu juga. Tuhan tuh langsung tegur saya. Tuhan bilang gini, cintai mereka. Sekalipun engkau bisa menggaji dia. Tapi perintahku kasihi dia. Saudara tahu waktu mbak saya lagi bersih-bersih, saya itu lagi mandi, mbak saya itu dengar ya. Dia mungkin ketawa. Ibunya enggak pernah nyanyi gini, ampuni semua kesalahanku. Dia ketawa lihat saya. Saudara lihat ya, kita ini jadi pelaku firman hari-hari ini. Orang mengasihi Tuhan. Itu akan cepat berbalik bertobat. Termasuk hati itu perlu berbalik bertobatnya cepat. Saudara tidak bisa mengasihi Tuhan kalau saudara tidak cepat berbalik. Hati ketika konslet cepat, aduh ngampuni. Ketika kita langsung emosi, kita cepat berbalik bertobat. Kita tetap namanya daging dicubit bisa teriak. Tapi jangan membuat alasan untuk kita tinggal di dalam dosa. Standar orang benar cepat berbalik, cepat bertobat dalam segala hal. Percayalah hari-hari ini, saudara satu ayat yang saya bukakan. Efesus 5 ayat 15. Apa yang Tuhan mau katakan buat setiap saudara. Efesus, setelah itu saya bahas singkat pada jelas. Efesus 5 ayat 15 dan 16. Makanya pulang dari tempat ini saudara dan saya jangan pernah bingung dengan semua. Saudara enggak usah cari mujizat di gunung-gunung keramat, enggak usah ya. Cari door prize mengharapkan orang kaya, aduh saya tak deketi orang kaya biar saya dapat yang namanya door prize, enggak usah. Tuhan sudah sediakan apa yang enggak pernah dilihat oleh mata, yang timbul dalam hati dan dilihat, didengar oleh telinga. Semua itu disediakan buat saudara dan saya yang mengasihi dia. Lihat itu. Karena itu perhatikanlah
apa saudara, yang disuruh perhatikan hari-hari ini di masa sukar itu bagaimana saudara dan saya hidup. Jangan cuma lihat hidupnya orang di sosmed. Enak yo, jalan-jalan ke luar negeri. Kok enak? Padahal korupsi loh itu, tambahan tojen, aduh Tuhan, uangnya tambah gemuk segar, aduh beli rumah lagi Tuhan, diposting lagi. Nah ini hati-hati saudara. Tuhan hari ini ketika kita ada dalam masalah, perhatikanlah dengan seksama, itu artinya serius. Seriusnya bukan memperhatikan masalah demi masalah, Tuhan hidupku malang. Tuhan, wanita tobat ambil suamiku, hidupnya gemuk Tuhan. Hari ini kita tidak perlu lihat kehidupan orang lain. Tapi yang Tuhan mau setiap saudara dan saya perhatikan dengan serius hidup saudara dan saya masing-masing. Kalau kita hari ini jangan seperti orang bebal. Tapi seperti orang arif. Orang arif itu kalau ditegur firman langsung, iya wis Tuhan ini aku bukan ini. Iki lo firmane gawe kowe, bukan buat aku. Ini orang bebal. Orang kalau arif dengar firman, dia pulang bukan hanya untuk didengar, dilupakan, tapi didengar untuk dilakukan. Itu orang arif. Makanya kalau orang benar statusnya bebal, tidak akan dapat mujizat, surprise, door prize, tidak akan saudara. Orang yang benar-benar jadi pelaku firman, hidupmu pasti dibedakan. Saya percaya ibu tadi, dia bilang gini, orang lain susah, orang lain gajinya dipotong, orang lain di PHK. Kok bisa? Saya bisa dinaikkan gaji 4 kali lipat. Tepuk tangan buat kamu. Nanti lihat di hari-hari saudara akan lihat ada banyak orang benar yang dipelihara Tuhan dengan mujizat surprise door prize. Saudara tenang aja, Bu tidak bisa membelah laut, nanti surprise-nya laut terbelah. Hari ini engkau gak bisa melipat gandakan 5 roti 2 ikan, nanti mujizatnya 5.000. Engkau bisa makan cukup, masih punya lebih dan lebihnya 12 bakul penuh. Hebat gak Tuhan? Cukup, lebihnya masih penuh. Artinya Tuhan bilang gini, sampai anak cucumu akan lebih hidup dari lebih dan penuhnya. Sementara untuk hidupmu sendiri aku berkata, Allahku kan mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Saudara mau dapat ini? Tapi untuk orang yang khusus loh ya, tidak boleh asal klaim. Oh Tuhan, aku sudah setia melayani Tuhan. Tuhan bilang gini, percuma melayani aku cuman jadi orang bebal. Ini tidak enak saudara. Hari ini kita berlomba-lomba bukan hanya cantik di mata dunia sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Tapi kita juga hari ini mau jadi orang benar di mata Tuhan, orang benar yang arif. Amin. Yuk kita lihat hari ini. Buka ayatnya terlebih dahulu, bagaimana Yesaya 41 ayat 13. Kita semua tenang, di masa sukar Tuhan itu sudah turun tangan kok. Kita lagi kepayahan di tengah badai, Tuhan sudah turun tangan. Tanpa saudara sadari, Tuhan turun tangan. Kita hari ini yang dibutuhkan di tengah badai tetap tenang dan percaya. Amin. Yuk kita lihat Yesaya 41 ayat 13. Sebab apa saudara? Aku ini Tuhan Allahmu, apa saudara? Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Hari ini di tengah keadaan yang sulit, ayat ini bisa dideklar saudara. Tiap kali saudara merasa Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Saudara percayalah. Hari ini katakan, Tuhan sekalipun aku tidak tahu harus berbuat apa.
tapi aku memilih untuk percaya masih ada tangan-Mu yang bekerja di tengah kelemahanku. Dan Tuhan berkata, jangan takut, aku pasti menolong engkau. Pastikan pertolongan Tuhan itu kelihatannya berlama-lama tapi tidak pernah terlambat. Ada 3 hal yang saya akan bahas. Yuk buka PowerPoint-nya. Yang pertama, kita ini hidup di tangan Tuhan yang lebih kuat. Kalau tangan Tuhan itu pegang saudara, tuntun ya, Tuhan Allahmu memegang tangan saudara, maka posisi kita di tengah badai, Tuhan itu tetap menguatkan kita. Amin. Tuhan itu tetap setelah kita dikuatkan, Tuhan tetap gandeng saudara, tuntun. Sampai nanti saudara lihat pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kita akan lihat 3 hal, saya akan ambil firman-Nya, tangan Tuhan menguatkan kita. Buka Ulangan 33 ayat 27. Saudara yang lagi ngalami masalah ekonomi, lagi ngalami masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit, jangan melihat tangan dokter sudah tidak mampu, tapi masih ada tangan Tuhan. Jangan melihat tangan kita yang sudah tidak bisa buka jalan untuk cari gimana Tuhan, saya sudah di PHK, tidak ada pekerjaan. Jangan lagi mengandalkan tangan kita. Karena masih ada tangan Tuhan yang berkata siang ini, jangan takut. Aku pasti datang menolong kita semua yang berteriak minta tolong. Amin. Berikutnya yuk kita baca. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada apa saudara? Lengan-lengan yang kekal, ia mengusir musuh dari depanmu. Berarti Tuhan berperang. Hari ini saudara mungkin punya musuh Goliat. Tuhan, hutangku dulu 10 juta, sekarang 100 juta. Buat kita 10 juta ke 100 juta itu kadar kesulitannya 10 kali lipat. Tapi buat Tuhan tidak ada yang berbeda. Karena kuasa Tuhan itu tetap sama dari dulu, sekarang, dan selamanya. Keadaan hidupmu boleh berubah makin tambah buruk. Bu, suami saya dulu masih pulang rumah. Sekarang enggak pulang rumah, WA enggak bisa dihubungi. Saya tidak ada komunikasi sama sekali. Saya cuma ngomong sama ibu ini, Bu, pulang rumah enggak pulang rumah, dikasih uang enggak kasih uang, bagi Tuhan semuanya mungkin untuk dia buka jalan. Jadi yang penting ibu jangan panik. Karena Tuhan paling tidak suka dengan orang panik. Ingat loh ya, orang menganggap remeh panik, khawatir, takut. Saya dilatih Tuhan enggak boleh panik, enggak boleh takut, enggak boleh khawatir. Kenapa? Karena berulang kali Tuhan bilang sama saya, orang benar itu standarnya hidup oleh iman. Tanpa iman saudara dan saya tidak berkenan di hadapan Allah. Ibrani 11 ayat 6. Coba saudara buka, Ibrani 11 ayat 6. Saudara hari ini jangan nganggap orang sepele. Yang penting kan saya enggak bunuh. Nah jangan. Karena firman Tuhan berkata, orang berdosa ya enggak berkenan. Tapi orang yang khawatir takut itu juga enggak berkenan. Dua ini, lihat Ayub itu STMJ. Saleh, taat, menjauhi kejahatan, jujur. STMJ ya saudara. Tapi Ayub untuk belajar jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dihabiskan semuanya. Karena Tuhan lagi bawa imannya Ayub timbul seperti emas. Jadi bukan hanya karakter tapi iman. Makanya Tuhan bicara, yuk baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin loh. Tidak mungkin, garis bawah saudara. Jadi saudara hati-hati.
Kalau kita berkata, aku orang percaya, orang benar. Tuhan tahu standar kualitas saudara. Bukan hanya asbun saudara ngomong asal bunyi, aku orang benar. Aku ini tiap hari melayani Tuhan. Tiap hari baca firman Tuhan 10 pasal. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika engkau mengalami badai, engkau mulai hidupmu goyah, engkau takut, engkau khawatir, maka engkau sedang tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia apa saudara? Harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh serius cari Tuhan. Hari ini makanya saya selalu dilatih sama Tuhan. Semakin hidupmu takut, semakin hidupmu khawatir, semakin hidupmu tidak berkenan di hadapanku. Makanya orang benar, saya kalau nasihati orang tidak usah takut khawatir. Kadang-kadang orang bilang gini, ya tidak mungkin toh Bu Eli, lah tidak punya uang, tidak boleh takut khawatir. Realitanya ya takut toh Bu Eli, wong hidup perlu uang. Nah ini hati-hati saudara. Saya percaya orang kalau sampai memprioritaskan uang melebihi Tuhan, ini bukan ciri orang benar. Orang benar tidak punya uang. Allah tetap ada pelihara hidup saudara dan saya. Amin. Kalau kita hari ini hidup tidak mengandalkan cuman kapan aku diberkati, kapan aku kaya, saudara tidak akan lihat. Makanya hari ini yuk kembali lagi 3 hal. Apa yang Tuhan katakan bahwa tangan Tuhan akan menguatkan kita. Ulangan 3:3 tadi. Saat kita lemah, maka apa saudara? Percayalah tangan Tuhan itu genggam saudara. Tidak usah takut. Hari ini percaya di tengah masa sulit, masa sukar, keuangan yang sulit. Tuhan itu tetap ada. Bahkan tangan Tuhan itu bekerja melampaui kelemahan kita karena Tuhan itu genggam erat. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut hidupmu dari tanganku. Yang kedua, saat kita berserah, maka tangan Tuhan yang akan turun tangan. Makanya tip yang sederhana itu cocok. Lipat tangan, kuasa Tuhan bekerja luar biasa ya. Dan waktu kita berserah, kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saat kita jatuh, maka tangan Tuhan terbuka untuk mengangkat kita kembali. Waktu kita terbuka tangannya, tangan Tuhan juga akan terbuka buat saudara dan saya. Amin. Seringkali kita kurang bersyukur. Hidup ini suka dibanding-bandingkan. Tuhan, saya ini sudah melayani Tuhan, kurang apa? Nanti dijawab Tuhan, kurang ajar. Ya, sudah dikasih keselamatan nyawa, masih aja tanya, kurang apa aku ini Tuhan? Coba Tuhan, kurang sabar apa saya? Jujur kita itu tidak layak loh protes sama Tuhan. Tuhan itu sudah bayar saudara dan saya lunas, bukan cicilan. Nyawa itu diberikan lunas, sementara kita hari ini ikut Tuhan untung rugi. Kalau sudah melayani Tuhan ya standarnya jangan Avanza lah Tuhan, Alphard lah Tuhan. Hanya di-upgrade lah Tuhan. Nah ini orang kurang ajar saudara. Kita hari ini melayani Tuhan. Tuhan tidak kasih apa-apapun, kita loh sudah tidak bisa balas. Hari ini kita melayani Tuhan, Tuhan tidak berikan, tidak jawab doa kita sekalipun masih diproses. Kita ini sudah tidak bisa balas. Coba kalau nyawa ganti nyawa, saudara sudah harus ganti nyawa loh untuk keselamatan. Tapi kita dalam anugerah, tanpa kita perlu mati sekalipun berkorban kasih nyawa kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, saat kita jatuh, yaitu tadi tangan Tuhan terbuka. Ya, ngucap syukur. Berikutnya, poin yang kedua. Tangan Tuhan menuntun kita. Mazmur 18 ayat 35.
Setelah itu 1 poin lagi kita selesai ya. Mazmur 18 ayat 35 kita baca sama-sama. Apa yang Tuhan akan lakukan di Mazmur 18 ayat 35. Engkau memberikan perisai apa saudara? Keselamatanku, keselamatanmu, tangan kananmu apa saudara? Menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Senyatanya kita hari ini bisa sukses, bisa besar. Itu bukan hebatnya kita. Kita ini hidup dalam kemurahan. Ada banyak orang lupa, sukses itu karena aku pinter, karena aku hebat. Enggak, sukses itu semua hanya anugerah. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah itu ayat 21 kita baca sama-sama. Keluaran 13 ayat 17 18. 1 poin lagi kita selesai ya. Yuk kita baca Keluaran 13. Tetapi apa saudara? Allah menuntun bangsa itu berputar ya. Jadi Tuhan yang sengaja, mestinya ada jalan yang enggak usah berputar tapi Tuhan putar. Tuhan tapi bertanggung jawab menuntun. Lihat ya, melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Jujur, orang tuh mintanya kalau mau dituntun diputar ya jangan jalan padang gurun toh Tuhan, jalannya ya padang berumput hijau ya, jalan yang enak. Lah ini Tuhan tuntun berputar, aduh berputar-putar kalau uang banyak enak Bu Eli bisa jalan-jalan. Ini berputar-putarnya lihat suami jengkelin, anak jengkelin. Uang sudah semakin menipis. Kayak Tuhan itu kenapa kok enggak dipercepat tapi diputarnya malah jalannya padang gurun. Lihat berikutnya. Dengan siap sedia apa saudara berperang. Tuh tadi hilang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Berikutnya ayat yang ke-17 18. Tadi jangan dirubah cepat makanya saya heran. Setelah Firaun 17 dulu. Setelah Firaun membiarkan 17 bukan 17. Tadi saya bilang 17 sampai 18. Nah ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Lihat ya. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Tuhan tuh enggak suka shortcut. Tuhan enggak suka saudara hari ini jalannya itu nyaman cepat ya. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tetap akan sengaja membawa kita bukan jalan yang paling dekat. Siap ya, anak Tuhan tidak akan jalannya paling dekat, instan, paling mudah. Tapi selalu dibawa berputar-putar. Hari ini melewati padang gurun yang tidak enak. 21, lompat. Setelah itu buka PowerPoint-nya. Tapi lihat. Kalaupun Tuhan hari ini sengaja diputar di padang gurun yang kita tidak suka. Kita sukanya padang berumput hijau. Tapi lihat Tuhan tetap berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga ini yang keren mereka dapat berjalan siang dan malam. Makanya jangan lebay jadi orang Kristen ya. Tuhan enggak kuat, enggak mampu. Tuhan bilang gini, mampu nak. Kalau kamu jalan sama aku, sehari cukup sehari, siang
malam, siang, malam, siang, malam. Walaupun engkau dibawa Tuhan berputar-putar dulu di padang gurun. Selama tangan Tuhan yang tuntun saudara, siang malam, kita tetap bisa happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Mek Eugene, Tuhan enggak punya uang Tuhan, suami enggak pulang. Saya percaya kalau Tuhan yang tuntun saudara, saudara tetap akan bisa melewati kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dari siang malam kita pasti mampu. Buka 3 hal. Apa yang Tuhan sediakan di masa kalau hari ini engkau diputar di padang gurun, enggak usah ngomong sengsaraku. Engkau yang menghitung, nangis, sengsara. Terus lihat sosmednya musuh. Halan-halan ke Eropa. Tambah nangis, air mataku Tuhan. Jujur, kalau kita tinggal dalam sengsara dan air mata, kita tidak akan lihat iman kita ini akan bangkit bersama Tuhan. Amin. Tapi hari ini kalau Tuhan berkata sampai siang malam engkau pasti berjalan dengan aku. Karena aku yang tuntun engkau, saya percaya tangan Tuhan menuntun saudara hari ini mau diputar di padang gurun. Oke Tuhan, kalau tanganmu menyertai aku, maka Tuhan sudah sediakan tiang awan, tiang api di malam hari. Sehingga kita bisa menjalaninya siang malam sampai kapanpun Tuhan mau bawa saudara di padang gurun, kita semakin hari akan berjalan semakin kuat. Amin. Saudara harus bangkit hari-hari ini. Sudah tanganmu tidak bisa apa-apa, masih punya tangan melipat. Ayo tadi itu yang masih punya tangan, lihat ya. Saudara kalau hari ini saudara masih punya tangan 5, tidak mau lipat tangan, tidak mau angkat tangan, tidak mau buka tangan, berarti keterlaluan. Ya, ini tidak perlu modal loh. Hari-hari ini yuk latih saudara. Sudah tidak usah banyak mikiri masalah. Waktu hidupmu tidak tahu harus berbuat apa. Ambil langkah. Tuhan aku percaya itu lipat tangan. Doa-doa kita. Ya mungkin dimanapun saudara. Tapi kalau di tempat umum jangan gini lipat tangan. Angkat tangan, buka tangan. Nanti dikira orang gila saudara. Ya, nanti kalau di mall saudara lagi dengar suamimu tadi kelihatan sama cewek, saudara langsung lipat tangan, angkat tangan, buka tangan. Nah, ini dilihat ini stres mendring ini nanti ya. Itu artinya saudara hari ini ambil langkah Tuhan, aku bersyukur. Apapun yang terjadi, aku sudah serahkan yang namanya limited edition ke dalam tanganmu. Dan aku bersyukur punya limited edition. Gara-gara dia aku diubahkan Tuhan. Nah ini yang perlu kita praktek. Saya percaya orang seperti ini adalah orang yang mengasihi dia. Walaupun kelihatan wanita tobat di mall. Tidak dipandang kapok. Nah ini preman saudara ya. Orang kalau berani labrak-labrak itu bukan orang cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan dalam segala hal, dia tahu dia masih punya tangan untuk berdoa, berserah dan bersyukur. Percayalah kalau kita semua nanti pulang mulai praktek, saya percaya. Apa yang Tuhan sudah sediakan, mujizat, surprise, door prize, dia sudah sediakan, dia akan berikan buat saudara dan saya. Tepuk tangan buat kemuliaan. Yang terakhir, nah kalau terakhir saudara haleluya puji Tuhan. Berarti tidak cinta Tuhan. Kalau orang cinta Tuhan selalu suka akan firman. Bu Eli lanjutin aja sampai jam 3 sore. Saya yang keberatan. Yuk kita lihat tangan Tuhan menolong saudara ya yang terakhir. Mazmur 81 ayat 14, 15 dan 17. Hari ini kita percaya Mazmur 8. Berikut atasnya. Sekiranya umatku mendengarkan aku. Ini orang yang mengasihi Tuhan ya. Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Ini orang yang cinta Tuhan ya. Orang cinta Tuhan itu selalu hidupnya dengar-dengaran akan Tuhan. Jalani apapun dia akan tetap siap bersama Tuhan. Berikutnya.
Ketika itu juga, itu berarti mujizat ya. Seketika, tadi Tuhan ngomong apa? Mujizat yang tidak pernah engkau lihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, didengar telinga, semuanya sudah disediakan. Maka Tuhan berkata, musuhmu seketika itu juga akan aku terhadap para lawan mereka. Wow, ini loh. Kita ini lagi tunggu ini. Nah, semua saya juga ya, yang bergumul bertahun-tahun, 12 tahun pendarahan ya. Kalau ketemu Tuhan, waktunya Tuhan, 12 tahun pendarahan seketika sembuh. Tepuk tangan buat kemuliaan. Ini cuma ini. Kita hari ini tangan kita enggak bisa gini, saudara, enggak bisa. Ayo, saudara bisa belah laut? Laut terbelah-belah? Enggak bisa. Tapi kalau kita mengandalkan tangan Tuhan, laut hanya dalam seketika. Yang tadinya enggak bisa engkau lewati. Laut itu jadi kering di tangan Tuhan. Dan saudara dan saya bisa melewati jalan di laut. Amin. Jangan bilang ini, Tuhan aku enggak mau lewati jalan laut. Takut Tuhan tenggelam. Enggak, Tuhan bilang ini enggak usah takut. Tuhan aku enggak mau masuk gua singa. Takut Tuhan, singa itu bayangin kalau makan saya gimana. Kita semua hari ini dihadapkan loh. Singa, dapur api, laut. Ya, pikiran manusia itu apa? Tenggelam, mati sudah. Ayo, ada orang yang bisa berenang di laut enggak mati? Ayo coba. Sampai hari ini enggak tahu. Mungkin kalau ada itu mujizat saudara. Tapi saya percaya kalau ibu-ibu di Victory, saya adain lomba ya berenang di laut. Saya percaya tidak ada yang selamat saudara. Walaupun mau dikasih ban renang kapanpun tidak ada saudara. Saudara sampai kapanpun saudara tidak akan bisa. Tapi cara Tuhan seketika 12 tahun wanita pendarahan itu sudah capek. Tabib, uang sudah dihabiskan semua. Tapi waktu hidupnya sungguh-sungguh dia berkata, saya percaya iman wanita pendarahan itu yang puncak-puncaknya. Dia satu kata, asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Di tengah putus asa lo itu. Hari ini makanya benar kesaksian ibu tadi Juningsih. Tidak ada orang yang boleh putus asa. Buat saudara sulit, susah, mana mungkin. Tapi buat Tuhan hanya seketika musuh dibalikkan hanya membalik tanganku. Saya kalau doa saya juga cuma bilang Tuhan saya sudah tidak tahu harus berbuat apa. Satu hal saya cuma tunggu waktunya Tuhan, balik tanganmu Tuhan. Aku cuma tunggu waktunya Tuhan balik. Kalau semua yang dibalik sama Tuhan tenang aja. Apa yang minus jadi surplus. Yang gagal akan jadi berhasil. Itu cuma seketika. Amin. Berikutnya yuk kita lihat 17 lompat. Yang ke-17. Ini yang akan Tuhan berikan di masa-masa sukar. Tetapi apa saudara? Umatku akan kuberi apa? Makan gandum yang terbaik dan dengan madu dari gunung batu aku akan. Orang benar tidak akan pernah kelaparan saudara. Walaupun hidupmu susah seperti apapun. Orang benar tidak akan pernah kelaparan. Bahkan orang benar tidak akan hidupnya sesuatu yang buruk, bukan akan hancur. Tapi orang benar itu on the way untuk melihat janji Tuhan yang terbaik. Amin. Saudara percaya? Nah, buka satu ayat Yosua 21:45. Yosua 21 ayat 45. Setelah itu buka PowerPoint, selesai pemain musik ya boleh maju ke depan. Hari ini pulang bawa tangannya Tuhan. Enggak usah tangannya orang kaya ya. Saudara cuma ngarepin kapan ya tangannya orang kaya ini bisa transfer berhasil. Hari ini kita mengharapkan tangan Tuhan. Ya, yuk buka. Dari, baca semuanya. Segala yang baik
Yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Tepuk tangan buat kamu. Jadi kalau sudah punya tangan Tuhan, semua yang terbaik terpenuhi. Nanti kita tunggu aja kapan waktunya Tuhan balik telapak tangan. Yang penting itu tadi, mulai sekarang bangun cinta Tuhan. Orang kalau cinta Tuhan dicaci maki kebun binatang tidak akan bales. Tapi kalau saudara dicaci maki goblok dewek. Nah ini dicoret sama Tuhan ya. Kalau suami-suami mulai berulah ibu-ibu, saya tulis quote kemarin. Tersenyumlah di saat terluka. Oh itu diresponi orang saudara. Suatu kali saya khotbah itu, ibu-ibu langsung pulangnya wajahnya yang tadi kayak kudanil. Semuanya senyum saudara. Hanya satu kata saya tulis quote-nya. Tersenyumlah saat terluka. Oh Bu Eli ternyata kalau saya terluka, saya tidak bisa tersenyum. Saya jengkel, muka saya lonjong. Saya bilang, kepingin awet muda enggak Bu? Ya kepingin wajah kayak Bu Eli, ya sudah tersenyum. Nanti ketemu suami bilang ini, pekok kamu, blow on kamu. Enggak usah dibalas. Iya. Capek nanti. Ya mertua yang killer biasanya suka maki-maki mantu. Kamu ya dasar menantu, enggak tahu diri. Iya Ma, maaf ya Ma. Jujur, gara-gara satu statement saya tulis. Tersenyumlah saat terluka. Ini menyadarkan banyak ibu-ibu. Ternyata selama ini hidup dalam satu rumah dengan lu lagi. Tidak bisa tersenyum. Yang ada ibu-ibu yang saya cerita ya. Saya buka PowerPoint yang terakhir nanti saya cerita satu kesaksian ini. Tangan Tuhan itu akan menundukkan musuh seketika. Tenang saudara, tidak usah takut ya. Tuhan membalikkan tangannya menolong kita dan Tuhan memberikan makanan yang terbaik. Tenang, musuhmu ditundukkan ya. Nanti semuanya musuh akan dan kita sendiri akan diberi makan terbaik. Jangan takut ya. Saya sudah selesai. Nah ada seorang ibu, saya itu pernah cerita. Pada satu kali saya ditelepon seorang ibu. Dia bilang gini, Bu Eli tahu suami saya itu beratnya 180 kilo. Bu Eli tahu ya tangannya aja berapa kilo. Saya bisa bayangin ya 180 tangannya minimal 30 kilo saudara. Ya kan misalnya perutnya 30, tangan 30 ini betisnya aja ya. Bu Eli bisa bayangin ya suami saya itu mulutnya kuasar Bu Eli. Perbuatannya arogan Bu Eli, sukanya menghina saya. Padahal saya ini ya cari duit loh Bu Eli. Bukan enak-enakan kawin sama dia. Tapi Bu Eli sombongnya kalau ngomong sama saya. Kamu bisa apa? Cari uang bisa tak? Nah jengkel. Bu tapi saya ya punya otak Bu. Kalau saya lawan dia saya bayangin 30 kilo. Ya Bu, kelenger saya Bu. Mati saya Bu. Apalagi ditendang sama kakinya yang betisnya aja Bu, aduh betisnya kayak pukulan satpam itu Bu. Bayangin kalau tangannya jotos, kakinya nendang saya, mungkin saya mencitat Bu Eli, bahasa apa itu mencitat ya, mencelat gitu ya. Mungkin berapa meter Bu, saya enggak bisa bales. Tapi saya gemes Bu, satu kali saya melampiaskan dendam saya. Saya sudah permisi sama Tuhan, Tuhan kali ini tolong ampuni saya. Saya excuse sama Tuhan. Tolong Tuhan sekali ini. Saudara tahu apa yang dilakukan? Saya ambil sikat giginya. Hari itu satu hari pembantu tidak boleh ngosek WC. Saya kosek. Sikat giginya saya buat kosek. Jangan ditiru ibu-ibu. Kalau saudara tiru nanti door prize, surprise. Mujizat hilang loh ya. Jangan ditiru. Sambil ngosek WC Bu Eli saya ngomong. Rasain lu. Yang kuning-kuning itu Bu, saya sikat semua. Setelah itu sikatnya saya kembalikan ke posisi semula. Saya lihat dia pakai enggak sikat gigi, pakai Bu, senang saya Bu. Saya bilang jahatnya kamu di mata Tuhan.
kamu lakuin ini tidak akan pernah berbuah apa-apa. Saya cuma bilang, yuk bertobat Bu, jangan lakukan lagi. Ya saya sudah permisi kok Bu Eli. Sama Tuhan, saya ya sudah ngomong, Tuhan ini pelampiasan saya. Ya sudah Bu, cukup sekali ya Bu. Kalau bisa sikat giginya diganti, beliin yang baru. Karena itu kan sudah kuman ya kan, kasihan Bu. Sudah sikat gigi, pakai sikat gigi yang kumannya toilet lagi. Yuk bangkit berdiri ya. Jangan ditiru ya ibu-ibu. Termasuk bapak-bapak juga ya. Tidak boleh ditiru. Kita semua hari ini mau jadi orang benar yang arif. Jangan jadi orang benar yang bebal. Dinasehati firman cepat berbalik dan bertobat. Ya awas ya, nanti kalau dengar ibu-ibu tukaran di PD Victory, awas loh ya. Tidak boleh lagi ya, walaupun rebutan jatah di depan tidak boleh dengar semua pengerja ya. Tidak ada yang komplain rebutan jatah, ini kantongan berkat ya. Hari ini puji Tuhan saudara pulang nanti dapat berkat double. Hari ini ada berkat 2 ya, puji Tuhan ada door prize. Ada surprise, ada mujizat pulang dari tempat ini saudara bawa. Terima kasih Tuhan. Firman ini akan menyadarkan hidup kami. Kami akan hidup di dalam satu hal, bahwa Tuhan pasti membalikkan telapak tangan. Ketika tangan kami tidak bisa membalik keadaan, tangan-Mu masih sanggup Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kami juga hari-hari ini bukan hanya mengharapkan tangan Tuhan untuk membalik keadaan hidup kami. Tapi kami juga hari ini mau membalik hidup kami. Kami yang tadinya suka marah, kami mau berubah Tuhan. Bukan hanya keadaan yang berbalik, tapi hidup kami berbalik, bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami pulang, kami bawa berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Berkat firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan, jeripaya mereka juga tidak pernah sia-sia. Berkati Tuhan juga Pak Beni, Bu Ratna, Tuhan berkati semuanya. Terpuji nama-Mu, kalau sebentar kami mau memberi yang terbaik, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi, semua ini untuk kembali kepada kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya. Sebentar saya mau ngomong, retreat puji Tuhan buat dukungan doanya sudah tinggal 5 kamar ya. Mungkin hari ini besok sudah ditutup semuanya. Terima kasih buat partisipasinya, kalau bukan cara Tuhan ya. 300 lebih orang yang sudah daftar, itu semua karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan ya. Yang mau sisa daftar yuk, tinggal 5 kamar. Itu berarti sudah siapa cepat siapa dapat. Tuhan Yesus memberkati.